Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Kristiana Mayang, mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Eliana Yunita Seran, MPD. Selanjutnya, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Sebelum menyampaikan materi pelajaran oleh pendidik, dalam pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Maksudnya adalah media yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau dirumuskan dari materi yang akan disampaikan dengan menggunakan media tersebut. Yang kedua, menentukan keefektifan. Maksudnya adalah dalam pemilihan media, pendidik harus mampu memilih media mana yang akan digunakan dan apakah media tersebut efektif atau tidak untuk digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang ketiga, memperhatikan faktor kesediaan media. Karena setiap sekolah tidak sama dalam menyediakan berbagai media belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan faktor objektivitas. Maksudnya adalah dalam pemilihan metode itu bukan hanya kehendak, kesenangan, dan kebutuhan guru saja, melainkan berdasarkan keperluan sistem belajar. Yang kelima, sesuai dengan program pengajar. Maksudnya, media yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran harus sesuai dengan program pengajaran dan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keenam, menentukan sasaran program. Maksudnya adalah media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan kemampuan berpikir peserta didik, baik di segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan dan waktu penggunaannya. Oke, selanjutnya, fungsi dan peranan media pembelajaran. Fungsi dan peranan media pembelajaran ada 6. Yang pertama, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. Yang ketiga, media pengajaran dalam pengajaran. Penggunaannya integral dengan tujuan dari isi pelajaran. Yang keempat, penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar, supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang kelima, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang terakhir, penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan perkataan lain, menggunakan media, hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai tinggi. Kemudian, ketika fungsi-fungsi media pembelajaran itu diaplikasikan ke dalam proses mengajar, maka terlihatlah peranannya sebagai berikut. Yang pertama, media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru sampaikan. Yang kedua, media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya. Yang ketiga, media sebagai sumber belajar bagi siswa.
Media sebagai bahan konkret berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individual maupun kelompok. Kekonkretan sifat media itulah yang akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran ada 3. Yang A, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. B, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. C, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.